Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Tadabbur Intensif Ramadan, dan insya Allah di juz ke-9 ini kita akan mentadabburi Quran Surat Al-A'raf ayat 179 sampai 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di juz 9 ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sungguh akan kami masukkan ke dalam neraka itu kathiron, ya, sangat banyak golongan daripada al-jinni wal-ins, dari golongan setan, ya, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Maka kita bisa menemukan penyebab-penyebab manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, ya, tetapi hatinya itu tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Di episode yang lalu kita telah membahas tentang afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka itu tidak mau mentadaburi Al-Quran atau di dalam hati mereka itu ada gemboknya, ya, ada kuncinya. Ya, di ayat ini pun sama, ya, orang-orang yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ya, mereka punya mata tapi matanya itu tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, ya, di alam semesta ini. Walahum adzanul la yasma'una biha. Ya, mereka punya telinga
tapi telinganya itu tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya hati, ya, hatinya itu nggak dipakai untuk memahami Al-Qur'an, punya mata, matanya nggak dipakai untuk melihat Quran, punya telinga, telinganya nggak dipakai untuk mendengarkan Al-Qur'an, ya, maka Allah sifati mereka itu ulaika kal an'am. Ya, mereka itu seperti binatang ternak. Ya. Yang namanya binatang ternak kan dia itu digiring, ya, bisa digiring. Ya. Kalau seseorang ternak domba, ya, dia bisa menggiring dombanya ke kanan, ke kiri, maju ke depan, mundur ke belakang. Ya. Itu binatang ternak. Tapi yang menarik di ayat ini, Allah sifati mereka balhum adal. Ya, bahkan mereka itu lebih buruk daripada binatang ternak. Ya, kenapa bisa demikian? Karena ya, binatang ternak itu, ya, meskipun mereka binatang itu masih tetap mau diatur oleh pemiliknya, penggembalanya. Tapi ada manusia yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah mereka itu lebih parah daripada binatang ternak sekalipun. Ya, binatang ternak aja mau diurus, mau diatur, tapi ada manusia-manusia yang nggak mau diatur sama penciptanya. Ulaika humul ghafilun. Ya, mereka itulah, ya, orang yang lengah, ya, orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya, ya, Al-Imam Ibnu Jauzi menafsirkan ayat ini bahwasannya semua, ya, potensi yang Allah berikan baik berupa penglihatan, pendengaran, ya, hati itu harus dimanfaatkan untuk belajar agama, ya, untuk wabil khusus, ya, menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, baik berupa ayat qauli, ya, ataupun ayat yang berupa, ya, qauliyah, yang berupa Al-Qur'an, ataupun berupa kauniyah, yang berupa alam semesta ini. Ya, harus dimanfaatkan untuk itu, ya, karena kalau tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, maka nyaris, ya, seluruh potensi yang Allah berikan itu bisa dimanfaatkan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surat Al-A'raf ayat 179 Allah sebutkan atau sifati mereka itu ulaika kal an'am, ya, mereka itu seperti binatang ternak, ya. Ya, mengapa mereka disifati sebagai binatang ternak, ya. Al-Imam Al-Qurtubi, ya, dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, ya, karena mereka itu tidak mau mendapatkan petunjuk, ya, tidak mau memperoleh pahala, ya, padahal hidup di dunia ini hakikatnya untuk memperbanyak pahala, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, sehingga Allah sebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya, dan berbekallah dengan sebaik-baik bekal, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, ya. Jadi ada manusia yang pulang kepada Allah nggak bawa apa-apa, ya, mereka itu tidak lebih, ya, seperti binatang ternak, ya, yang pekerjaan mereka hanyalah, ya, kulu wasyrabu, ya, hanya sekedar makan, hanya sekedar minum, ya, hanya sekedar kerjaannya itu, ya, memuaskan hawa nafsu, ya, makan atau minum, ya. Balhum adal, ya, bahkan mereka itu lebih sesat, ya. Kenapa lebih sesat? Karena binatang ternak itu, ya, melihat juga manfaat-manfaat dan bahaya, ya, dan juga bisa mengikuti pemiliknya, ya, dalam artian binatang ternak itu punya insting, ya. Ya. Ini orang udah dikasih oleh Allah akal, oleh Allah petunjuk, oleh Allah hidayah, tapi dia tidak mau mengikuti hidayah itu, maka, ya, dia lebih parah daripada binatang ternak, ya. Ya, lebih parah daripada binatang ternak, ya, nggak mau diatur, nggak mau diarahin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di Quran surat Al-A'raf ayat 180-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna, maka milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang baik, ya, fad'uhu biha, dan kalian berdoalah kepada Allah dengan asma Allah yang baik itu, ya.
Jadi Allah itu punya asma-asma Allah, asmaul husna, asma-asma yang baik, maka berdoalah kita dengan asmaul husna itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengartikan, menyalahartikan nama-nama Allah, ya, dan kelak mereka itu akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-namanya itu dengan Asmaul Husna? Walillahil Asmaul Husna. Jawabannya kita bisa temukan juga dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya itu dengan Al-Asmaul Husna, Asmaul Husna atau nama-nama yang paling baik. Ya, karena Asmaul Husna itu adalah sesuatu yang paling baik untuk pendengaran dan hati. Ya, baik untuk pendengaran dan hati manusia. Kemudian Asmaul Husna, dia itu menunjukkan ketauhidan Allah. Ya. Dia itu juga menunjukkan wujudih, ya, kemuliaan Allah. Dia juga menunjukkan karomih wa karomihi, ya, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, wa fadli, dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan Asmaul Husna karena dia mengandung arti tauhid, ya, dia mengandung arti kemuliaan Allah, dia mengandung arti, ya, kedermawanan Allah, dia mengandung arti keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para makhluknya. Fad'uuhu biha, ya, maka berdoalah kalian dengan menyebut Asmaul Husna. Ya, maksudnya adalah meminta ampunanlah kalian atau bermohonlah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang indah. Ya. Sehingga kita itu bisa, ya, memohon kepada Allah dengan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam perkara-perkara yang baik. Ya. Misalkan kita mengucapkan Ya Rahim irhamni, ya, yang maha pengasih, lima penyayang, irhamni, sayangilah aku. Atau Ya Hakim uhkumli, ya, wahai zat yang maha bijaksana, ya, zat yang merupakan hakim, uhkumli, ya, putuskanlah untukku. Ya, maka di antara adab, ya, dalam berdoa, kita bisa berdoa itu menggunakan Asmaul Husna, ya, yang sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Allah punya 100 dikurang 1 atau 99 Asmaul Husna atau 99 nama. Ya. Tentunya nama Allah ini, ya, sangatlah banyak, ya, tidak terbatas, ya, hanya 99 saja, meskipun di hadis disebutkan Asmaul Husna itu ada 99. Tapi kita bisa melihat, ya, riwayat yang lain, ya, ada yang menyatakan bahwa asma Allah itu sangatlah banyak, ya, bukan hanya 99. Ya, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan asma Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Sehingga dalam Quran kita bisa melihat doa para nabi, ya, itu selalu menggunakan kalimat-kalimat atau Asmaul Husna, ya, ketika mereka meminta kepada Allah. Ya, salah satunya misalkan doanya Nabi Ayyub, ya. Ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani dhur wa anta arhamur rahimin. Ya. Ya, Nabi Ayyub meminta kepada Allah dengan kalimat arhamur rahimin, anta arhamur rahimin. Ya, Nabi Sulaiman, ya, ketika Nabi Sulaiman sakit, ya, Nabi Sulaiman itu juga berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya, menggunakan al-wahhab. Ya, asma Allah al-wahhab, yang maha memberi, yang kalau Allah sudah memberi kepada seorang hambanya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang paling baik, ya, yang terbaik, ya. Sesuatu yang paling dahsyat, sesuatu yang di sisi Allah, di karunia Allah yang memang hanya Allah lah yang memilikinya. Itu Asma al-Wahhab. Ya.
Contoh lain ya, Nabi Yusuf ketika berdoa ya, menggunakan kalimat latif. Inna rabbi latiful lima yasha. Ya, sesungguhnya Allah itu latifun ya, maha lembut ya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Ya, latif. Allah ya, disebutkan dengan asma Allah al-latif ya, yang maha lembut. Bahkan lembutnya Allah Subhanahu wa taala ya, kelembutan Allah dalam setiap takdir manusia itu diibaratkan ya, kita menyimpan rambut di atas tepung. Ya, al-latif itu ya, kelembutan Allah. Ini kita bayangkan ada tepung, kemudian tepung itu ya kita simpan di atasnya satu helai rambut, kemudian kita tarik ya rambut itu, maka nyaris tidak terasa ya. Nyaris tidak terasa saking lembutnya ya. Dan begitulah Allah ya, diungkapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, inna rabbi latiful lima yasha. Ya, setiap kehendak takdirmu itu berjalan sangat mulus ya, tidak terasa ya. Ya. Kita bisa melihat lagi ya doanya Nabi Isa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, Nabi Isa meminta kepada Allah dengan kalimat warzuqna wa anta khairur raziqin. Allah sebagai ar-razzaq. Ya, Nabi Isa minta ya, kaumnya meminta agar diturunkan kepada Nabi Isa itu makanan dari langit ya. Maka Nabi Isa meminta kepada Allah ya, ya Allahumma anzil alaina, ya Allah turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, makanan dari langit. Takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina. Ya, maka kami akan jadikan hari turunnya makanan itu sebagai hari raya kami ya, hari raya kami, hari yang berbahagia. Li awwalina wa akhirina warzuqna, ya Allah berikanlah ya, rezeki bagi kami, wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah maha pemberi rezeki ya. Kemudian kita bisa melihat ya doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Rabbana zalamna anfusana ya wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin ya. Doa Nabi Yunus, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanadha fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Dan masih banyak doa para nabi yang selalu dibuka dengan asmaul husna, sehingga dalam Quran surat Al-Hasyr ya, Allah sebutkan beberapa nama-nama Allah ya, di dalam surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ya, Allah adalah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malik, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha memberikan keselamatan, kebahagiaan, Al-Mu'min ya, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yang ditutup lagi asma-asma Allah itu dengan kalimat atau dengan ayat ya, lahul asmaul husna. Ya, milik Allah lah adalah asmaul husna. Ya, jadi di antara adab kita berdoa, maka pahamilah asma-asma Allah itu sehingga kita bisa berdoa dengan kondisi hati kita ketika berdoa kepada Allah. Ya, saat kita ingin diberikan ilmu pengetahuan, ya gunakanlah asma Allah Al-Alim, ya Alim, ya Fattahu, ya Alim, ya. Wahai Allah yang maha membukakan, ya wahai Allah yang maha alim, ya yang maha mengajarkan manusia atau yang maha mengetahui. Ya, kalau kita ingin ya diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya Ghafur, ya. Ya, qala rabbighfirli ya Ghafur, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah hamba. Qala rabbighfirli itu menggunakan kalimat Al-Ghafur ya.
ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaannya, kita berdoa dengan Al-Hakim, ya. Ketika kita meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya kekayaan, ya kecukupan, kita meminta dengan kalimat Al-Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani ya Mughni, ya. Dan begitulah ketika kita ya memahami Asmaul Husna, maka enak sekali ketika kita meminta dan lebih bisa berinteraksi ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala-nya lebih dekat, ya. Sehingga berdoalah dengan Asmaul Husna, ya. Berdoalah dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada berapa jumlahnya, ya. Memang terjadi perselisihan ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 99 Asmaul Husna, ada yang mengatakan di hadis yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa Ismul A'zam, ya, doa yang sangat agung, sehingga ketika kita meminta dengan doa ini, ya, maka semua hajat-hajat kita akan dikabulkan. Ya, salah satunya doanya adalah Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik nawasina biyadik ma'dhin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nah, di bait dalam doa itu ada kalimat, ya, nas'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Kita meminta kepada engkau dengan semua nama yang engkau namai dirimu. Nas'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Ya, kita minta semua asma-asma Allah yang Allah namai sifat atau dirinya, ya, kita meminta dengan doa itu. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya, ya, dalam Al-Qur'an, sebagaimana tadi kita bahas di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr. Au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ala ahadim min khalqik, atau nama-nama yang diajarkan, ya, kepada hamba-hambamu, hamba-hamba yang pilihan, ya, kepada para nabi, ya. Au anzaltahu ala, ya, anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik, ya, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau kita berdoa dengan nama-nama yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Karena banyak sekali nama-nama yang kita tidak ketahui. Ya, sehingga ketika kita berdoa dengan doa ini, ya, kita telah merangkum semua Asmaul Husna. Ya, satu Asmaul Husna saja kalau kitanya berdoa dengan sungguh-sungguh dan Allah memperkenankan doa itu sudah luar biasa, ya. Apalagi kalau kita berdoa dengan seluruh Asmaul Husna, ya, kan kadang-kadang kita juga nggak sempet, ya, baca seluruh Asmaul Husna ketika mau berdoa. Ya, waktunya nggak akan cukup gitu, ya. Baca dulu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, itu kan panjang, ya. Tapi dengan doa yang singkat ini, ya, doa yang ringkas tadi kita baca, itu bisa, ya, bisa merangkum semua Asmaul Husna. Ya, semua Asmaul Husna bisa terangkum semuanya ketika kita membaca doa ini. Kemudian juga kalau kita membaca fikih Asmaul Husna, ya, lafaz Allah sebetulnya juga sudah merangkum semua asma Allah. Ya, karena lafaz Allah itu merangkum semua nama-nama Allah, apakah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya, itu sudah terhimpun dalam satu kalimat, yaitu kalimat atau lafaz Allah. Jadi ketika seseorang mengucapkan kalimat Allah, sesungguhnya dia sedang menghimpun semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka berdoalah, ya, dengan Asmaul Husna ketika berdoa, karena itu adalah jalan para nabi, manhaj para nabi ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkanlah orang-orang yang, ya, selalu merubah-rubah, yulhidun, ya. Yulhiduna fi asma'i, mereka melakukan ilhad, ya. Ilhad itu penyimpangan, ya. Diambil dari kata lahad, ya, maka dalam kubur kan kita sering mendengar istilah ada liang lahad. Ya, liang lahad itu adalah, ya, lubang yang digali untuk menguburkan seseorang yang arahnya itu menyimpang daripada arah kiblat. Ya, liang lahad itu kan tidak boleh sejajar kiblat atau mengarah kepada kiblat, dia harus menentang kiblat. Itu namanya liang lahad, ya. Ya, disebut ilhad karena orang-orang itu menyimpang, ya, dari asma Allah ini. Yulhiduna fi asma'i. Maksudnya seperti apa, ya? Ya, salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, adalah
menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala, contohnya mereka itu mengambil nama berhala mereka itu dinamai sebagai berhala yang namanya Al-Lata. Lata ya. Lata itu diambil dari kata Allah ya. Lata itu ya. Kemudian ada Al-Uzza, Lata, Uzza, Manat ya. Manat ya, 3 berhala yang paling besar pada saat itu. Lata diambil dari kata Allah, kemudian Uzza itu diambil dari kata Aziz ya. Al-Aziz ya. Dikasih nama Al-Aziz, dijadikan berhala oleh mereka dengan sebutan Uzza. Dan nama Manat ya, berhala Manat itu diambil dari asma Allah Al-Mannan ya, Al-Mannan ya, Al-Mannan. Nah, ini bisa kita temukan keterangannya dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir ya. Jadi nama-nama Allah itu banyak juga yang diselewengkan ya, sehingga inilah yang dimaksud sebagai yulhiduna fi asma'i. Kita tidak boleh memakai nama Allah Subhanahu wa taala untuk yang lain ya, untuk yang lain. Contoh misalkan nama seseorang ya, tidak boleh kita menamai diri kita dengan nama Allah yang tunggal. Contohnya misalkan Ar-Rahman ya, Ar-Rahman itu sebaiknya kita tidak menggunakan nama itu, nama Ar-Rahman, tapi harus disertai dengan pelengkap misalkan Abdurrahman ya. Ada abdunnya, Abdun Rahman itu boleh, Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rahman. Abdurrahim, bahkan kan Abdurrahman itu nama Allah yang sangat dicintai ya oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Abdurrahim ya, ya. Abdurrazak ya, hamba Allah yang Maha memberi rezeki, itu boleh. Tapi kalau kita menamai diri kita dengan Malik saja misalkan, itu nggak boleh ya. Ini dalam segi nanti ya, sunnah tasmiyah menamai anak, jangan sampai kita menamai anak misalkan Ar-Razzaq ya, tapi harus diiringi dengan Abdur Razzaq ya. Tidak boleh sifat tunggal Allah melekat kepada diri kita ya. Atau bahkan menamai dirinya sendiri dengan Allah ya, itu nggak boleh seseorang namanya Allah ya. Kalau diiringi dengan Abdun itu boleh, Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah ya, misalkan apalagi tuh Qawi ya, Al-Qawi ya, itu sebaiknya nama-nama itu dihindari ya, karena itu hanya milik untuk Allah ya. Di situ ada alif lam ya, hanya khusus untuk Allah ya, kecuali tadi menggunakan kata Abdun ya, Abdul Qawi misalkan ya, Abdul Karim ya. Tidak boleh kita menamai diri kita sebagai Karim, karena itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang berhak disandang oleh dirinya. Ya, maka silakan ya, di momen Ramadan ini perbanyaklah berdoa dengan mengucapkan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna, milik Allah adalah Asmaul Husna, fad'uhu biha. Tentu perintah dari Allah, fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan asma-asma Allah, itu pasti ada hikmah ya. Ya, di antara hikmahnya adalah tercepat dikabulkannya doa itu lebih cepat dibandingkan ketika kita tidak mengucapkan Asmaul Husna. Asmaul Husna, atau kalau nggak bisa mengucapkan Asmaul Husna satu persatu tadi ya, bacalah doa Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik nawasina biyadik ma'udhin fina hukmuk alun fina qada'uk, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mulai sekarang biasakan berdoa itu menggunakan Asmaul Husna, insyaallah doa kita lebih cepat diijabah. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.